untuk kuliah lagi. S2 di Harvard. Ya, itu apa yang membuat Mbak Yeni akhirnya mau kuliah di Harvard, jauh-jauh ke sana, dan apa pengalaman paling mengesankan? Kayaknya kalau nggak ada yang nolak ya kalau bisa diterima di Harvard. Ya alhamdulillah saya termasuk masih sebagian kecil orang Indonesia yang bisa berkesempatan kuliah di sana, termasuk Mbak Mary kan juga pernah. Saya mengambil jurusan mid career ilmu pemerintahan. Nah, master di sana. Ada perlombaan ini Mbak, perlombaan pidato. Perlombaan pidato, hadiahnya adalah pemenang bisa pidato di depan semua murid mewakili angkatan itu pada minggu graduation, pada waktu minggu wisuda. Semua orang pasti mengenal nama Yeni Wahid, tapi malam ini saya punya kesempatan untuk mengenal lebih dekat lagi dari seorang Yeni Wahid ya. Background yang sangat menarik nih saya lihat, karena sempat kuliah di Trisakti, ambil jurusan komunikasi visual. Lalu setelah lulus jadi wartawan. Terus justru malah sekarang jadi aktivis dan politikus. Gitu sedikit ya. Jadi sebenarnya cita-cita awal seorang Yeni Wahid dari sejak kecil itu apa sih sebenarnya? Saya ingin jadi ilustrator buku dongeng anak-anak. Nah, beda banget kan? Cita-cita saya dulu, saya pengen bikin buku cerita dongeng untuk anak-anak yang saya gambar sendiri. Cita-cita masa kecil. Kenapa? Atau menjadi animator, bikin film kartun. Karena saya suka banget gambar, Mbak. Itu ya. Berarti sebenarnya bakat terpendam ya? Nggak tahu kalau soal bakat ya. Tapi senang, kesukaan hobi saya memang suka gambar. Dulu kalau ikut Gus Dur, kadang-kadang saya bahkan suka bikin sketch dari para pemimpin-pemimpin dunia. Saya pernah sketch Bill Clinton. Berarti itu sesuatu yang mungkin jarang banyak orang yang tahu, tapi sebenarnya hobi dari sejak kecil. Dari sejak kecil. Nah terus bagaimana dong akhirnya malah kuliah ambil jurusan visual komunikasi? Jadi saya waktu itu pengen banget masuk ITB, jurusan seni rupa ITB. Tapi itu susah banget masuknya. Udah ikut kursus segala macam, nggak keterima juga. Nggak keterima juga, nangis ke bapak gitu kan. Nah ternyata malah saya keterima di UI, jurusan psikologi. Tapi mungkin bapak masih inget tangisan saya. Ini anak nih sukanya memang gambar. Udah deh kamu masuk Trisakti aja, jurusan desain komunikasi visual. Udah akhirnya malah itu alasan ya kenapa akhirnya padahal kan diterima di jurusan psikologi UI, tapi justru ayah bilang jangan masuk situ dan justru malah masuknya desain komunikasi aja. Jadi itu mungkin pelajaran pertama dari Gus Dur ya kepada kami anak-anaknya adalah ikuti passionmu. Minatnya apa itu ikut aja nggak apa-apa. Perkara swasta atau negeri bukan prestisnya ya, tetapi apa sih yang kamu suka dalam hidup? Kalau memang masih memungkinkan ya ikuti aja itu. Gitu. Jadi dari sekian kecil udah diberikan kebebasan ya? Iya. Termasuk juga mungkin dari pemilihan sekolah, karena kan kalau dilihat dari latar belakang keluarga pesantren, biasanya masuk pesantren, tapi justru malah masuk sekolah umum. Betul. Dari kecil sih memang kalau dikenalkan dengan dunia pesantren dari kecil ya, kita tuh nggak pernah libur. Kalau libur tuh selalu harus ke pesantren, selalu ngaji, selalu ya harus ngaji terus. Jadi anak lain libur kita nggak punya masa libur kira-kira gitu. Nah, di rumah juga sama, juga ngaji, terutama dengan mama. Ya, kalau mama saya agak strict. Kalau ngajinya, sholatnya masih, ya namanya anak kecil ya, bolong-bolong atau malas-malas suka dicubit. Tapi itu dulu. Akhirnya kuliah di Trisakti dan lulus, tapi justru malah jadi wartawan. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kadang-kadang ya hidup itu nggak bisa ngikuti arus yang linear. Jadi waktu itu kebetulan ada teman saya sudah kerja di TV Australia, ABC. Dia bilang ada lamaran tuh kalau mau ada lowongan di koran Australia. Nah saya sedang menunggu mau wisuda, jadi ini momen-momen sebelum wisuda, beberapa bulan kan biasanya masih kosong. Saya iseng aja ngelamar. Ternyata dari 60 pelamar saya yang diterima. Walaupun tidak punya pengalaman. Nah, bos saya orang Australia itu cerita bahwa
antusiasme saya yang membuat dia kemudian memutuskan untuk menerima saya. Iya, tapi apa yang membuat Mbak Yeni tertarik gitu untuk masuk ke bidang jurnalistis padahal nggak punya background sama sekali juga? Apa yang membuat ada ketertarikan ke situ? Ya, mungkin dorongan dari diri saya untuk selalu mencari kebenaran. Nah, saya ingin sekali, saya pengen tahu, kepo kalau bahasa anak sekarang kali ya, gitu ya. Pengen tahu kalau ada suatu peristiwa itu apa sih yang di belakangnya. Nah, bekerja di koran Sydney Morning Herald, begitu koran terbesar di Australia, itu memberikan kesempatan kepada saya untuk banyak tahu untuk dengan banyak isu-isu hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Dan resiko ya Mbak Yeni ya, karena kan sebagai wartawan harus turun ke lapangan, apalagi mencari kebenaran. Ada saat-saat dimana waktu itu Mbak Yeni harus terjun langsung di Timur waktu itu ya. Timur, di Aceh, di Aceh, mana-mana lah. Bahkan saya dengar-dengar juga sempat berada di tengah-tengah baku tembak waktu itu. Apa yang terjadi? Jadi pada waktu itu masa transisi, Timur belum menjadi negara sendiri dan kemudian masih ada konflik yang terjadi antara kelompok yang ingin tetap Timur berada dalam naungan NKRI, negara Indonesia, dan satu lagi yang ingin Timur menjadi negara sendiri. Nah, kadang mereka saling konflik kan. Pas saya ada di situ, pas tembak-tembakan itu pernah. Pas saya ada di situ ada juga ada kelompok dari pro kemerdekaan yang kemudian bertemu dengan aparat keamanan kita, lalu kemudian ada konflik-konflik kecil kayak gitu-gitu. Jadi mengalami itu semualah. Dan akhirnya dengan segitu banyak pengalaman sebagai seorang wartawan, akhirnya melanjutkan untuk kuliah lagi. S2 di Harvard. Ya, itu apa yang membuat Mbak Yeni akhirnya mau kuliah di Harvard, jauh-jauh ke sana, dan apa pengalaman paling mengesankan? Kayaknya kalau nggak ada yang nolak ya kalau bisa diterima di Harvard. Ya alhamdulillah saya termasuk masih sebagian kecil orang Indonesia yang bisa berkesempatan kuliah di sana, termasuk Mbak Mary kan juga pernah. Saya mengambil jurusan mid career ilmu pemerintahan. Nah, master di sana. Dan di sana tentunya belajar banyak sekali hal, bukan cuma soal ilmu yang didapatkan di ruang kelas tapi di luar kelas juga. Jadi saya pada waktu di sana ada perlombaan ini Mbak, perlombaan pidato. Perlombaan pidato, hadiahnya adalah pemenang bisa pidato di depan semua murid mewakili angkatan itu pada minggu graduation, pada waktu minggu wisuda. Saya pengen banget bisa pidato di depan orang tua saya, terutama di hadapan ayah saya ingin membuat mereka bangga. Jadi saya nekat ikut kompetisi pidatonya. Isinya anak Amerika, anak-anak internasional, semuanya yang mimpi aja bahasa Inggris, kan kira-kira gitu. Kalau saya kan mimpi bahasa Jawa, Mbak. Nah, jadi yang penting modal nekat gitu. Alhamdulillah dilalah menang. Wow. Apa topik yang dibawakan waktu itu apa? Masih ingat nggak? Mengatasi rasa takut dalam hidup ya. Karena ada yang namanya paralysis of analysis. Jadi kita terlalu banyak kadang-kadang mikirin tentang begitu banyak hal sehingga akhirnya justru malah mandek di mana-mana. Nah, saya cuma ingin mengingatkan waktu itu para graduates ya, para murid-murid yang akan diwisuda, bahwa jangan membiarkan rasa takut yang menguasai diri kita sehingga kita tidak mampu membuat keputusan. Kira-kira gitulah. Nah, dan saya pakai kebaya, pakai kerudung ala Indonesia dan kebaya, pidato di depan anak-anak seluruh dunia. Jadi buat saya itu momen yang istimewa banget. Dan kebanggaan buat Indonesia dan juga wanita Indonesia ya. Banyak sekali prestasi, banyak sekali pengalaman.